pas pertama kali saya datang sampai sekarang, saya merasa kalau Bapak Ibu, Oma Opa sangat hangat gitu ya, satu sama dengan lain, saling ngobrol gitu dengan berbagai bahasa begitu ya. Kalau biasa di kebaktian umum kan tenang gitu ya, kalau di sini suasananya cukup hangat ya. Oke, mungkin Bapak Ibu, Oma Opa bingung ini siapa gitu ya, kayaknya baru pertama kali melihat gitu. Nah, karena saya ingin disayang sama Bapak Ibu, Oma Opa, katanya disuruh buka masker katanya, supaya kenal ya. Oke, saya izin buka masker ya. Oke, karena saya ingin disayang sama Bapak Ibu, Oma Opa, saya perkenalkan diri ya. Nama saya Diana, biasa saya bantu di katekisasi ya, Bapak Ibu, Oma Opa. Salam kenal ya dari saya buat Oma Opa. Hari ini saya diminta untuk bantuannya memimpin pujian di Kebaktian Betaria. Oke, ya. Halo Oma Opa. Ya. Jangan tegang ya. Oke. Nah, kita akan bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini. Saya beri waktu pada Oma Opa untuk boleh mengambil waktu teduh. Mari kita bersaat teduh. Amin, saat teduh selesai, kita akan memuji Tuhan dengan menaikkan pujian Muliakan Allah Bapa. Saya undang Oma Opa, Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Raja Sorga. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa, bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Kau dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami memberikan hati kami, fokus kami hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga boleh tolong untuk teman-teman yang belum hadir, kiranya mereka juga boleh datang di kebaktian ini dan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kebaktian kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.
Mari kita berdiri lagi untuk menerima votum dan salam bagi kebaktian pagi hari ini, hari Pentakosta hari ini. Kebaktian Pentakosta, bukan Pantai Kosta, bukan. Kebaktian Pentakosta. Beda antara Pantai Kosta dan Pentakosta. Beda. Kebaktian pagi ini kami yakini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, Oma Opa, pasti dalam seminggu ini banyak berkat Tuhan yang kita rasakan ya. Betul Bapak Ibu, Oma Opa? Ya, amin. Dalam minggu ini beberapa hari yang lalu di dekat rumah saya terjadi kebakaran ya Bapak Ibu, Oma Opa. Saya bersyukur pemadam kebakaran cepat datang sehingga kebakaran itu tidak meluas ya sampai membakar begitu banyak rumah. Ya, itu adalah salah satu dari berkat Tuhan yang ingin saya ceritakan pada Bapak Ibu dan Oma Opa. Mungkin dari Bapak Ibu, Oma Opa ada yang mau menceritakan gitu berkat Tuhan yang tadi pasti sangat banyak ya yang kita rasakan. Ada yang mau sharing, yang mau cerita? Ya, silakan Oma, boleh berdiri. Iya, silakan. Iya. Oh, tapi Tuhan tetap memelihara ya. Iya. Iya. Oh ya, silakan boleh maju ke depan. Apa yang saya rasakan ya, begitu besar Tuhan tuh luar biasa. Oh, mau di sini saja. Ya, silakan. Luar biasa, Tuhan tuh sangat baik kepada keluarga saya. Saya itu nggak punya anak ya, udah 40 tahun menikah, Tuhan nggak kasih saya anak. Tapi Tuhan tuh begitu sayang sama saya. Suami udah 7 tahun nggak ada aktivitas. Matanya kena glaukoma. Kata dokter, ini Bu, mata Bapak udah nggak bisa dioperasi. Jadi Bapak tuh udah nggak bisa beraktivitas, udah nggak bisa cari duit. Waktu itu saya sedih, saya takut. Tuhan bagaimana? Kalau suami saya nggak bisa cari duit, siapa yang ngasih saya makan? Tapi Tuhan luar biasa. Sampai saat ini saya masih bisa ke gereja, masih bisa makan ya. Ada tetangga, pada sayang sama saya. Tiap hari bawa sayur, tiap hari bawa sayur kasih saya. Jadi kan saya nggak bisa sayur. Udah, saya kalau sama Tuhan tuh udah bukan main dah. Saya udah terima kasih sama Tuhan ya. Biarpun suami saya matanya udah tinggal sebelah, saya masih bisa cari duit. Tadinya saya dagang makanan 5 hari, sekarang cuma 2 hari juga nggak habis. Saya kasih ya tetangga. Tetangga nanya, Cik, saya dagangan 2 hari, yang 5 hari makannya dari mana? Kata Tuhan Yesus yang ngasih makan, kata saya. Tuhan yang kasih makan. Setiap hari ada yang bawain kue, ada yang bawain sayur, ada aja ya. Udah Tuhan mah udah luar biasa dah. Saya sebetulnya bukan dari keluarga Kristen. Punya suami keturunan Kristen. Calon mertua bilang, "Lu kalau mau kawin sama anak gua, lu mesti ke gereja." "Iya mah, ke gereja," kata saya. Ya, sejak saya menikah saya aktif ya. Saya dulu aktifnya di Perkekap. Saya ikut ambil bagian, ikut konsumsi,
ikut juga nge-MC begitu dah. Udah saya kalau nyeritain Tuhan Yesus udah nggak ada habis-habisnya. Saya setiap hari selalu mengucap syukur. Mau tidur saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus pimpin saya supaya saya bisa tidur. Kita kan kebanyakan orang udah tua kan susah tidur ya. Malam saya berdoa lagi, Tuhan Yesus saya ntar kasih tidur dah. Besok saya mau ke gereja, ntar saya ngantuk kata saya. Puji Tuhan saya malam bisa tidur ya. Udah luar biasa Tuhan, pagi-pagi saya udah mengucap syukur. Tuhan Yesus terima kasih. Saya udah dibangunkan, udah diberi kesehatan. Udah terima kasih sama Tuhan ya. Makanya kita meskipun saya nggak punya anak, kita jangan takut dah. Ada Tuhan Yesus kok yang ngasih saya makan. Ya terima kasih ya kesaksian saya itu. Iya, kasih Tuhan yang begitu luar biasa ya buat Bapak Ibu dan tentu kita semua ya. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan menaikkan pujian di hidupku, ku ada sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya. Mari kita memuji Tuhan. Saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk kita boleh mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Selama seminggu ini mungkin banyak sekali hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Oma Opa, saya berikan waktu untuk boleh mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut. Mari kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut.
Yesus datang di dunia. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku punya talam kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Bait yang kedua. Ditolongnya yang penat dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasihnya. Ingat akan janjinya, kasih besar. Yesus tak memanggilmu, simak suaranya merdu dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu, Oma Opa. Bapa di surga, kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Hati kami cemar, hati kami jahat ya, karena kami sering kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, walaupun kami sudah tahu hal yang benar. Tuhan, ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami, dan biarlah kami boleh berbalik kepada Engkau, satu-satunya Tuhan yang boleh menyucikan hati kami dan mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pada setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyian kesanggupan, yaitu siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada
Bapak Ibu Om Opa, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Om Opa untuk menyanyikan lagu ini kembali dengan bangkit berdiri. Siapa yang berpegang bait pertama dan yang kedua? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bait yang kedua. Bayang-bayang gelap akan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saya persilakan pada Pak Jonathan. Silakan duduk. Ya. Mari kita datang lebih dahulu dengan doa agar Roh Kudus sendiri yang bekerja. Mari kita berdoa. Segala hormat, syukur dan puji kami hantar ke hadirat Allah yang sudah memimpin kami hampir selesai bulan Mei. Hari ini 28 Mei, beberapa hari lagi kami akan akhiri bulan ini. Itu sebabnya Bapa, kami sangat membutuhkan tegur sapa Allah sendiri pada hari Pentakosta yang boleh kami rayakan hari ini. Bapa, bekerjalah di sini, Bapa juga yang bersama-sama kami. Roh Kudus sendiri yang bekerja sehingga apa yang boleh kami baca dari Alkitab, apa yang kami akan renungkan dalam pemberitaan firman, Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam hati, pikiran, perasaan kami, bahkan juga dalam penginderaan jasmaniah kami. Dengarlah Bapa doa kami, karena kami hantar dalam satu pengantara kami yang hidup dan setia, Yesus Kristus, yang sudah mengirim Roh Kudus itu. Kami peringati pada hari ini. Terima kasih ya Kristus, pengantara agung kami kepada Bapa. Amin. Tema kita apa? Tuhan menghibur. Ya. Mari kita bersama membuka apa yang dikatakan di dalam pembacaan Alkitab kita, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4 saja, enggak banyak, cuma 4 ayat. Yang bawa Alkitab silahkan membuka, kalau enggak punya biasanya ada di gadget, di HP itu ada Alkitab mungkin ya. Kita bersama akan mendengarkan, kalau enggak bawa Alkitab kita dengarkan saja pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya bacakan pelan-pelan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api
yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Oma, opa, kalau saya nyebut oma, opa, berarti saya masih muda. Padahal saya sudah opa juga. Jadi saya bahkan panggil Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Nah, tema kita apa? Tuhan menghibur. Tadi dalam pembacaan ada nggak Tuhan menghibur, ada nggak? Ada nggak? Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 ada nggak? Tuhan menghibur umatnya. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Tadi waktu saya menerima surat dan kemudian mempersiapkan itu ke 1 bulan lalu, kira-kira, waduh ini kok nggak ada temanya, tapi ada temanya, tapi kok di dalam Alkitabnya nggak ada kata-kata Tuhan menghibur gitu ya. Nah, maka kemudian saya bergumul tentang hari Pentakosta ini. Jadi Bapak dan Ibu jangan salah lagi menyebutkannya hari Pentakosta, bukan Pantekosta, beda. Kalau Pantekosta itu nama gereja. Gereja Pantekosta di Indonesia. Gereja Pantekosta Serikat. Gereja Pantekosta macam-macam gitu ya. Tabernakel itu gereja Pantekosta. Ya, kalau Alkitab kita mengatakan gereja pada hari Pentakosta. Penta itu 5, Kosta itu 10, yaitu hari ke-50. Sejak apa? Sejak Paskah. Hari 50 setelah Paskah. Ya. Itu sudah pada zamannya dulu sekali, ya. Umat Israel pada saat masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, baru bisa merayakan hari Pentakosta. Sebab hari Pentakosta ini adalah hari panen. Ya, hari panenan. Kalau Ibu Bapak itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada di gereja Kristen Jawa, ya di desa tapi ya, atau di gereja Kristen Jawi Wetan, GKJW, pernah nggak pergi ke gereja Jawi Wetan? Belum pernah atau pernah ya? Saya pernah ada di Mojowarno. Mojowarno itu dekat Jombang sana, ya. Itu termasuk salah satu pusat gereja Kristen Jawi Wetan. Pas persis itu hari Pentakosta. Waduh, gereja itu penuh dengan unduh-unduh, namanya unduh-unduh itu hasil bumi mereka. Ada yang bawa pisang 1 tandan. Pisangnya bukan cuma 1-2 sisir, tapi 1 tandan pisangnya. Dipotong dibawa ke gereja sebagai persembahan. Ya, ada yang bawa beras, ada yang bawa ayam, ada yang bawa kambing, macam-macam saudara. Jadi gerejanya ramai sekali. Setelah kebaktian selesai, ya, apa yang terjadi? Kemudian dilelang itu. Iya, kalau enggak siapa yang mau makan itu segitu banyaknya gitu ya kan? Apa penatua ya atau aktivis gitu ya? Enggak ada. Jadi memang dilelang itu. Jadi anggota jemaat yang mau beli monggo silahkan ya. Itu di Mojowarno itu. Waduh, ramai sekali ya. Nah, itu namanya hari raya unduh-unduh, hari raya Pentakosta ini. Umat Israel pada zaman itu juga begitu, ya, membawa persembahan hasil bumi mereka pada hari Pentakosta, yaitu apa? Anggur
zaitun, gandum, ya. Juga satu lagi madu, ya. Hasil ternak mereka, madu diternakan kan. Nah, Saudara, itu terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah. Paskah itu keluarnya umat Israel itu dari Mesir. Itu dirayakan pada hari Paskah. Kalau kita Paskahnya apa? Kalau orang Kristen Paskahnya apa? Hari apa Paskah itu? Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Tapi kalau orang Israel enggak, bukan kebangkitan. Ya, orang Israel itu memperingati Paskah itu Passover, ya, Passover itu melewati, yaitu para malaikat malam hari itu melewati rumah-rumah umat Israel yang ada tanda darah di ambang pintu itu, ya kan? Itu kemudian mereka keluar malam itu juga dari Mesir itu menuju ke gurun pasir dan kemudian mereka terjebak di depan Laut Teberau itu kan, di Laut Merah, dan kemudian Tuhan menolong mereka. Peristiwa keluarnya mereka dari Mesir itu diperingati dengan Paskah. Ya. Nah, kalau kita Yesus yang bangkit dari kematian. 10 hari lalu kita memperingati apa? Memperingati apa 10 hari lalu? Hari Kamis itu. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu 40 hari setelah Paskah, setelah Yesus itu bangkit, 40 hari Yesus kemudian naik ke sorga. Nah, selama 40 hari itu mempersiapkan murid-murid itu tentang keberangkatan dia, ya. Sebab dia nggak mungkin terus-menerus di dalam dunia ini gitu, ya kan? Nggak mungkin. Nah, itu sebabnya Yesus kemudian naik ke sorga itu dan kita memperingati hari Kamis 40 hari setelah Paskah itu, ya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tadi. Nah, Yesus sudah berpesan supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Tunggu di sini. Tunggu apa? Janji Bapa. Ya, yaitu Roh Penghibur. Saya bacakan sedikit ya. Kisah Rasul pasal 1 itu ayat yang keempat bagian akhir saja. Kata Yesus demikian. Ya, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini. Roh Kudus inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai Roh Penghibur, ya, Roh Penghibur, Roh Kudus ini, supaya bukan kata-kata saya, bukan kata-kata Tuhan Yesus itu, ya. Ibu bapak yang bawa Alkitab, monggo dibuka Yohanes pasal 14 ayat 26, ya, Yohanes 14 ayat 26. Saya bacakan dulu ayat 25 supaya lebih jelas. Yohanes 14 ayat 25 ayat 26. Ya. Silahkan duduk. Iya. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 25-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu apabila aku, yaitu Tuhan Yesus, berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Penghibur. Ya. Maka Roh Kudus yang kita peringati pada hari ini
datangnya, turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, maka saya sengaja pakai baju merah, saudara. Saya sengaja baju merah. Biasanya baju hitam misalnya, biasanya. Atau baju putih, ya kalau tahun gereja ini putih, karena ini merah. Karena apa saudara? Ada 3 tanda datangnya Roh Kudus pada murid-murid pada waktu itu. Ya, apa tandanya? Pertama, bunyi angin. Ya, bunyi deru angin. Wah, nggak ada anginnya loh saudara. Nggak terbang-terbang, nggak beleduk, nggak debu, nggak barang-barangnya naik semua, nggak ya. Hanya bunyi. Ada bunyi suara angin itu menderu. Kedua ada lidah api. Ya. Nah, maka baju merah ini untuk menandakan nyala api itu ya. Lidah api itu kemudian hingga pada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu yang kira-kira jumlahnya ada dikatakan di dalam pembacaan sebelum-sebelumnya itu. Mereka itu kira-kira ada 120 orang, padahal sebelumnya kisah pasal 1 ayat 1 sampai 14 itu kira-kira ada 20 orang. Tapi kemudian ayat 15 dikatakan begini, saya bacakan ya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Ya, maka pada hari Pentakosta ini kira-kira berapa? Ya antara 100-an lah gitu ya. Nggak tahu, karena nggak di presensi itu di daftar hadir. Ibu ini, ibu itu, bapak ini, bapak itu, enggak ya. Rasul-rasul sebelumnya itu disebutkan itu. Ya, kecuali Yudas Iskariot, ya. Sebelumnya dikatakan itu, ayat 13 ya saya bacakan. Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Ya. Itu disebutkan. Beberapa perempuan-perempuan termasuk ibu Yesus itu, Maria ibu Yesus itu ayat 14. Ya kira-kira 20 orangan pada waktu itu yang awal. Kemudian setelah 8 hari, 9 hari, kumpulnya bisa 100-an itu, 120 itu. Ya, jelas. Nah, kemudian apa yang tanda yang ketiga dikatakan dalam pembacaan kita tadi, ayat 4, apa dikatakan? Mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa aslinya adalah heteroglosais. Hetero itu lain, glosais itu lidah. Lidah yang lain, bahasa yang lain. Nah, belajar sedikit ya tentang ini, tentang bahasa lain ini. Ini beda dengan bahasa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7, yaitu bahasa roh. Rohnya roh kecil loh, bukan roh guru besar, enggak. Jangan sampai salah. Kalau saudara buka Alkitabnya ya, 1 Korintus 12 ayat 7 itu bahasa roh, rohnya roh kecil. Nah bedanya saudara antara bahasa lain dan bahasa roh beda. Bahasa lain ini sebagai tanda datangnya Roh Kudus 1 kali. Ada bunyi angin, ada lidah api, dan ada bahasa lain ini, heteroglosais ini 1 kali sebagai tanda datangnya Roh Kudus. 1 kali. Seperti Tuhan Yesus naik ke sorga. 1 kali apa 2 kali? Sekali. Ya. Kemudian disaksikan murid-murid, kemudian ada 2 orang yang berpakaian putih itu, ya 1 kali loh. Waktu Tuhan Yesus bangkit, 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya 1 kali. Waktu Yesus lahir di Bethlehem, 1 kali, 1 kali. Ini juga datangnya Roh Kudus itu dengan 3 tanda ini 1 kali. Enggak pernah terulang lagi dalam Alkitab kita, 3 tanda ini. Enggak pernah. Ya. Nah, maka roh penghibur yang datang beda dengan bahasa roh.
Sebenarnya bahasa roh ini terjemahannya dari bahasa aslinya adalah glossolalia. Bahasa lidah sebenarnya. Tadi kalau Ibu Bapak nanti punya Alkitab yang lama, ya, yang dari Bode, ya, dan Klinkert yang lama, itu terjemahan perjanjian lamanya Klinkert, sedangkan yang perjanjian barunya diterjemahkan oleh Bode, itu bahasa lidah namanya. Karena glossolalia itu bahasa lidah. Terjemahan baru, yang baru saja beberapa bulan lalu itu terbit terjemahan baru, ya, itu diterjemahkan glossolalia ini dengan bahasa lidah, enggak bahasa roh lagi, supaya enggak salah. Ini bahasa Roh Kudus, enggak. Ya, kalau bahasa lidah ini bisa berulang, iya bisa berulang bahasa lidah ini. Bahasa glossolalia ini bisa terulang terus bisa terulang. Tapi kalau bahasa lain heteroglossis satu kali bersama dengan 3 tanda yang lain tadi gitu loh ya. Nah, bahasa lidah ini atau bahasa roh itu sebagai karunia. Kalau bahasa lain ini semua orang yang ada itu, ada 100 orang menerima semua itu ada nyala api ya. Ini kan dikatakan lidah api itu hinggap di atas kepala masing-masing orang gitu kan. Betul kan tadi? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hinggap pada mereka masing-masing. Enggak orang-orang tertentu, enggak. Tapi kalau glossolalia, ya, bahasa rohnya roh kecil, itu pada orang-orang tertentu sebagai karunia, pemberian. Ada yang menyembuhkan, ada yang punya hikmat, ada punya pengetahuan, dan bahasa lain, bahasa lidah ini atau bahasa roh ini harus ada yang menerjemahkannya, bukan menerjemahkan, menafsirkan. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 12 itu ayat yang ke-7 tadi ya. Ada yang mengartikan, kalau enggak ngerti. Enggak ngerti. Ngomong apa toh iki? Bicara apa sih ini? Dan bukan saya yang mengatakan itu, bukan saya yang mengatakan. Ayo kita buka. 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat kedua. Ayo kita buka. 1 Korintus 14 ayat 2. Bukan saya yang mengatakan, Paulus mengatakan ini. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, terjemahan barunya bahasa lidah, ya, glossolalia, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya. Nah kalau nubuat itu dimengerti. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan yang menghibur. Itu sebabnya harus ada orang yang menafsirkan bahasa roh ini. Bahasa lidah ini. Pasal 12, 1 Korintus pasal 12 itu, ya, bukan ayat 7. Bukan ayat 7 ternyata, saya salah. Ya, itu harus ada yang menafsirkan bahasa roh itu ya, kalau enggak ya enggak mungkin mengerti gitu. Ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dari jemaat, pertama-tama rasul, kepada nabi, pengajar, selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh, ya, adalah mereka semua rasul-rasul dan seterusnya, ya. Nah, jadi harus ada yang menafsirkan, ya, mengartikannya. Kalau enggak ngerti, ya. Nah, Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta, roh penghibur yang menghibur umat itu, saudara sudah terima belum sih?
saya punya Roh Kudus enggak sih? Iya kan? Aduh, Roh Kudus datanglah, saya belum terima. Oh saudara, begitu orang percaya, begitu orang itu percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu bekerja di dalam orang itu. Ya. Buktinya apa? 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Sorry. Iya. 1 Korintus 12 ayat 3. Sudah dapat? Karena itu aku mau meyakinkan kamu, kata Paulus ini ya, sebagai rasul, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Iya, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maka kalau ibu bapak itu bisa mengaku Yesus itu Tuhan, karena apa? Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Yohanes pasal 17 ayat 14 kalau nggak salah itu ya, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Iya, iya loh. Bukan kita masih mengharapkan Roh Kudus. Saya berikan contohnya. Ada seorang Islam, ya, orang Muslim yang sulit jadi Kristen. Karena apa? Karena mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bagi dia sulit sekali itu. Tapi kemudian datang gereja, datang kebaktian karena istrinya Kristen. Ya. Apa yang terjadi? Saya tanya, kenapa kamu akhirnya bisa percaya? Iya. Saya belum percaya, Pak. Katekesasi dulu, saya bilang gitu. Katekesasi dia. Belajar. Iya kan, kalau dibaptis mesti katekesasi enggak? Ibu bapak katekesasi dulu kan, walaupun oma-oma, opa-opa, sudah tua loh saya, tetap pasti harus katekesasi, belajar dulu kan, gitu ya. Maka di Taman Hudi juga ada kelas lansia, itu ada kelas lansianya, ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, setelah belajar dan belajar, buka Alkitab dan belajar, akhirnya dia bisa mengaku Yesus itu tuh Tuhan. Karena apa? Roh Kudus ada di dalam hatinya. Ayahanda saya bersaksi untuk ayah saya sudah almarhum, papi saya, susah juga jadi Kristen, susah luar biasa. Ya, wangel, orang Jawa bilang itu wangel itu sulit, angel banget. 22 tahun menikah sama ibunda, sama mami saya, baru jadi Kristen. Kalau mami saya dari Kristen, dari kecil mami saya. Iya. Apa yang terjadi? Orang Kristen nipu papi katanya. Papi tidak pernah nipu orang Kristen. Waduh. Ya. Maka bagi saya itu susah sekali jadi Kristen. Nah, suatu ketika maminya dia, jadi oma saya, emak saya, masuk rumah sakit Katolik, masuk rumah sakit di Malang nih ya, rumah sakit Tionghoa Isya, ya, di Mergosono sana. Itu tanggal 23 Desember kalau nggak salah. Maka oma ini bilang, saya kok kepingin ke gereja. Ya, Neh, papi saya itu manggil mamahnya itu Neh. Neh, nanti kalau sudah keluar di rumah sakit, sama-sama yuk, kata yuk itu saya. Sama saya pergi ke gereja sama-sama nanti. Tanggal 26 Desember, oma saya meninggal. Ya. Mami saya bilang, sudah janji loh. Janji sama Nel. Ya kan nenek sudah mati. Ya. Sudah. Kalau mami saya manggil mertuanya itu Muyer, ya. Mami itu Muyer bahasa Belanda. Nah, apa yang terjadi saudara? Dia sudah mati kok. Nanti dijewer Tuhan loh. Mami saya bilang gitu. Sudah janji. Ya. Papi saya masih berkeras. Akhirnya papi saya kecelakaan naik motor gede, saudara. Naik motor gede, mungkin saya lupa BSA atau AYS atau apa, nggak tahu, lupa. Ya.
kena kepalanya Harrison Skidding itu apa ya? Apa itu bahasa Indonesianya apa itu? Gegar otak. Gegar otak papi saya. Nah, mami saya bilang, tuh dijewer Tuhan. Nah, baru papi saya mau kata kesasi. Iya, baru papi saya mau bersedia untuk belajar. Dan akhirnya bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Roh Kudus ada di dalam hati papi saya. Jadi tahun 64 papi saya di Kristen. Menikah tahun 1942, baru 64 papi saya jadi Kristen. Saya masih SMA itu. Nah, saudara di dalam Tuhan, Roh Kudus, Roh penghibur itu ada di dalam diri saudara semua. Iya loh. Yuk kita lihat deh Kisah Rasul 17 itu ya. Bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, menyertai kita. Kita tidak ditinggalkan yatim piatu. Ya, kata Yohanes pasal 17. Ayo kita buka deh. Supaya jelas. Yuk kita buka kalau saudara bawa Alkitab. Ya, Yohanes pasal 17 ini enggak saya tandain soalnya. Ya. Ya, apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 saudara ayat 17. Yohanes 14 ayat 17 yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 17. Saya tadi keliru, Yohanes 17. Yohanes 14 ayat 17. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Karena roh kan. Ya. Tetapi kamu mengenal dia. Yang bisa percaya dan dia ada di mana. Menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Yang berarti ibu bapak itu punya Roh Kudus? Punya. Ya, harus diamini Roh Kudus ada di dalam hati kita. Itu sebabnya Roh Kudus itu senantiasa mengingatkan kita. Contohnya, ya, kita mau marah-marah. Kok saya marah-marah ya? Diam. Ya, itu Roh Kudus yang bekerja untuk mengingatkan. Ya, di dalam hati kita, bukan di pikiran loh, di hati. Hati itu di sini. Pikiran di sini. Iya. Kalau liver di sini, liver itu di sini. Liver di bawah, di dekatnya usus ini ya, liver. Ya. Liver dan hati memang sama. Kalau liver itu hati juga, tapi ini maksudnya dalam hati kamu, di dalam jantung hati ya, di sini. Tuhan akan menolong kita semua untuk melihat, iya memang Tuhan itu menghibur kita. Maka sebagai penutup, menghibur itu karena apa? Karena tidak lagi kita ketemu Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus sudah meninggalkan kita? Enggak. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia telah mengirim rohnya. Roh Kudus, Roh Kristus sendiri. Ya. Menghibur itu berarti membuat kita tenteram. Membuat kita lega, membuat kita damai, membuat kita girang. Menghibur itu menggirangkan, menyenangkan. Iya kan? Maka mari Tuhan yang menghibur itu, kita juga boleh senantiasa mengundang Dia yang ada di dalam hati kita itu untuk bekerja. Sehingga tidak ada yang menakutkan kita, enggak ada yang menakutkan. Kematian sekalipun menakutkan enggak? Enggak. Saya mendampingi istri saya waktu meninggal. Dia tidak pernah takut. Ya, dia pasrah, berserah,
Ya, saya dukung doa sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Saya doakan, terimalah Bapa. Ya, menenteramkan. Jadi tidak ada lagi yang menakutkan kita. Ya, jangan kita sebagai betaria nih, berusia tetap ceria, ya kan? Kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa bersuka cita karena Tuhan menghibur saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kalau kami sudah boleh belajar, kami sudah boleh mendengar, kami juga boleh bersama memiliki iman di dalam Yesus Kristus karena karya dan kerja Roh Kudus di dalam hati kami. Terima kasih karena kami tidak pernah sendiri. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tadi di konsistori di sini ya, ada penatua atau siapa tanya sama saya, Pak Yo sama siapa datang? Saya bilang, sendiri Pak Yo, enggak. Saya enggak sendiri, lu sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Dia Immanuel, ya, Allah beserta kita, iya kan? Jadi jangan sampai kita, aduh kita sendiri loh. Enggak ya, Tuhan menolong kita. Tuhan yang memimpin dan memberkati kita semuanya. Oh, enggak, saya enggak diminta ayat hafalan. Oh, dari saya. Ya tadi tuh, kalau gitu, kalau memang mau ayat hafalan, dari Yohanes pasal yang ke-18 tadi. Ya. Roh penghibur tadi, Yohanes pasal 14, pasal 14, ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Karena tema kita Tuhan menghibur kan? Dan kita pada hari ini hari Pentakosta itu. Ya, Yohanes 14 ayat 26 kalau kita mau. Mari kita berdiri. Ya, sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita, maka bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengerahkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya dalam Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu Bapak kita datang dalam doa syafaat kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami puji, kami hormati, kami muliakan Trinitas itu dalam kehidupan kami. Bapa, pada kesempatan ini kami juga membawa dalam doa kami, memohon biarlah Bapa, Engkau memberkati pengurus dari Betaria, dengan segala kegiatan-kegiatan yang disusun oleh mereka, Bapak juga yang bersama-sama. Khususnya Bapak, kalau pada tanggal 5 dan 6 Juni mendatang, akan diadakan pada hari lansia ke Cipanas itu. Biarlah semua persiapannya Bapak berkati juga kalau kami boleh mengikutinya dalam keadaan tubuh yang sehat. Berkati Bapak akan kami, dan kami juga serahkan semua acara
dalam hari lansia, Kecipanas itu ke dalam tangan Bapa sendiri. Ikutlah beracara ya Bapa, sehingga semua hal yang boleh kami bersama lakukan, kami juga boleh melakukannya bersama dan di dalam Tuhan. Kami juga teringat ya Bapa untuk segala program-program dari Betaria yang lainnya, khususnya juga dalam mempersiapkan Natal, menutup tahun ini dan memasuki tahun yang baru, bahkan menerima tahun politik dengan pemilihan umum pada bulan Februari 2024 nanti. Bapak juga yang akan menolong kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Sehingga Bapak, kami hanya dapat memohon pertolongan Bapak sendiri untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Jangan kau tinggalkan ya Bapak, akan kehidupan partai-partai, akan kehidupan presiden dan wakil, akan kehidupan semua orang yang dipercaya dalam kabinet, juga dalam parlemen. Sebagai wakil-wakil rakyat kami, Bapak, kami serahkan juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Ada banyak ya Bapak, yang pasti kami mempunyai sakit yang menua. Ya Bapak, kesehatan kami bukan prima terus, tapi Bapak juga yang akan menolong kalau kami merasakan lemah. Apalagi kalau sakit menahun, entahkah itu hipertensi, gula darahnya, kolesterol, atau apapun ya Bapak yang menahun sifatnya. Maka Bapak, kami mohon pertolongan Bapak, khususnya juga untuk Bapak Acin yang tulangnya kropos ya Bapak, dan ia saat ini tidak mau makan. Bapak juga yang akan menolong Bapak Acin dalam pergumulan kesehatannya. Dan juga untuk Ibu Angtinio yang saat ini harus ada di rumah sakit, Bapak juga akan menolong untuk pergumulan mampetnya saluran kencingnya ya Bapak. Kami mohon pertolongan Bapak sendiri sehingga Ibu Angtinio juga boleh disembuhkan. Bapak, keluarga yang memberikan pertolongan dan pelayanan Bapak juga berkati, juga dengan dokter yang memberikan terapi-terapi medis, Engkau berikan hikmat untuk menolong mereka. Bapak, kami serahkan seluruh keluarga kami, apalagi kalau anak-anak kami jauh, menantu-mantu kami atau cucu-cucu kami. Bapak, kami tidak dapat mendampingi mereka, tapi kami yakin tangan kasih Allah tetap boleh bersama-sama mereka. Dalam nama Yesus Kristus yang juga mendengar doa-doa kami pribadi yang kami hantar ke hadirat Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau juga yang boleh mendengar, menjawabnya, sehingga kami boleh senantiasa merasakan kekuatan penghiburan dalam Allah sendiri. Terimalah doa kami, karena kami hantar dalam satu pengantara kami yang hidup dan setia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mau Pak, kita juga diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Mari kita boleh mempersiapkan persembahan kita dan kita akan menaikkan pujian Tuhan Pencipta Semesta. Sungguh besar
puji syukur terimalah. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang kau beri. Bait yang keempat, kau relakan putramu. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus dengannya kurnia penuh telah kau beri. Sekali lagi kita menaikkan pujian Tuhan pencipta semesta, bait pertama, dua, dan ketiga. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang kau beri. Bait kedua, kasih-Mu nyata di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang kau beri. Karunia baik semua, mari kita bangkit berdiri. Pemberian Tuhan jua dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa menjaga langkahku. Anugerah-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan pada kami semua sampai hari ini. Tuhan, terima kasih atas Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Kami walaupun sudah lansia, tapi kami dimampukan oleh Tuhan untuk tetap bersemangat, untuk tetap gembira, dan tetap menjaga kesehatan agar kami boleh terus memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan, dan pada hari ini kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan ini untuk dipakai di rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Om Opa boleh duduk. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Seperti firman Tuhan yang disampaikan, Roh Kudus yang ada dalam hati kita yang boleh menghibur kita untuk kita boleh menjalani hari-hari kita ke depan. Mari kita menaikkan pujian, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
Ibu Bapak, Hari Raya Kristen itu ada berapa? Bentar, duduk aja dulu. Hari Raya Kristen ada berapa? Hari Raya Kristen itu ada berapa? Lupa. Ada 5. Hari Raya Kristen ada 5. Natal, bulan Paskah, Jumat Agung, Paskah, kenaikan, Pentakosta. Nah, tapi ada 2 yang hari Minggu, yaitu Paskah dan Pentakosta. Jadi hari Minggu itu. Jadi kalau di tanggalan nggak disebutin. Karena apa? Karena orang Kristen itu disuruh milih 3 hari raya. Yaitu Natal 25 Desember, kemudian Jumat Agung dan Kamis kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang 2 itu hari Minggu soalnya. Nah, Buddha dan Hindu disuruh milih 1. Hindu itu ada di Bali itu ada galungan, ada macam-macam saudara, ya. Tapi suruh milih 1, yaitu nyepi, ya 1. Buddha disuruh milih 1, yaitu apa? Buddha apa? Waisak, ya itu 1 gitu loh. Orang Islam karena lebih mayoritas itu disuruh milih 5 hari raya. Dulu saudara, nusulul Quran aja libur dulu. Dulu nusulul Quran itu libur dulu. Iya, tapi sekarang sudah enggak. Ya, tapi jangan sebutkan deh. Nah, maka kalau saudara boleh ada pada hari ini 50 hari setelah Paskah itu hari Pentakosta. Hari Minggu juga hari 50 setelah Paskah itu Minggu, hari ke-50-nya Minggu lagi gitu loh. Dan di dalam agenda biasanya ya di kalender itu enggak disebutin itu hari Pentakosta, enggak disebutin. kecuali Kristen gitu ya disebutin hari raya Pentakosta, hari raya Paskah. Coba saudara lihat nanti di rumah, ada nggak hari Paskah? Nggak ada. Dulu ada hari Paskah kedua, itu Senin. Dulu ada hari Paskah kedua itu Senin. Hari Pentakosta kedua itu hari Senin dulu. Tapi sekarang sudah nggak ada itu, nggak ada. Ya, mari kita berdiri dan kita boleh menerima berkat Tuhan. Maka bukalah hatimu untuk menerima berkat Tuhan itu, ya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, kini dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Om Opa, Bapak Ibu. Kita kembali menaikkan pujian Tuhan menjagamu, bait pertama dan kedua. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu.
menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Oma Opa, kita boleh mengambil saat teduh. Amin. Saat teduh selesai sampai bertemu kembali di kebaktian minggu depan. Sehat selalu Oma Opa, Tuhan memberkati. Oh, ada yang ulang tahun, saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang ya, hari ini luar biasa ya. Jadi yang datang juga banyak sekali. Kita pertama-tama pengurus mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yonatan Subianto yang sudah membawakan firman Tuhan untuk para oma dan opa. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk Penatua Bram yang sudah menolong kita dalam kebaktian pada pagi ini. Demikian juga untuk Ibu Diana, terima kasih ya sebagai liturgos yang sudah mengarahkan dan memimpin kita sehingga berjalannya ibadah ini boleh baik. Pembicara minggu depan adalah Pendeta Marto Marbun. Ya, jadi Bapak Ibu tetap datang seperti biasa ya. Nah, tugas kelompok minggu depan adalah kelompok Naomi. Koordinatornya Ibu Leni ya. Nanti Ibu Leni bisa mengatur siapa yang bertugas untuk baik persembahan dan sebagainya. Diingatkan kembali tentang hari lansia. Tanggal 5 dan 6, tinggal 1 minggu lagi nih ya Bapak Ibu ya. Yang belum daftar, segeralah daftar ya. Akan berangkat tanggal 5 itu jam 7 tepat ya. Pak, saya yakin sekali Bapak Ibu para lansia bangunnya pasti lebih pagi. Dan akan datang juga pagi-pagi ya. Pasti itu ya. Jadi jangan lupa jam 7 sudah di sini karena jam 7 kita akan berangkat di sini. Ingat bawa keperluan pribadi. Jangan lupa ya baju dibawa ya ibu-ibu ya. Obat juga ya. Obat pribadi ya. Jangan pernah lupa. Mantel dibawa. Pakai kaos kaki ya juga dibawa kaos kaki ya. Lalu Bapak Ibu jangan lupa sarapan nanti disediakan oleh pengurus. Bapak Ibu kalau mau makan dulu sedikit boleh tapi disiapkan tetap oleh pengurus sebelum berangkat. Jadi jangan takut ya. Lalu kita ada perlombaan. Nanti Bapak Ibu akan tetap berada di kelompok yang sudah berlangsung di Betaria ini. Kelompok Naomi ya Naomi, kelompoknya Yohanes, kelompok Ayub ya Ayub ya. Nah, ada perlombaan kelompok. Nah, ini yang memang harus disiapkan. Jadi barang-barangnya harus disiapkan oleh semua kelompok, bawa sendiri. Lomba apa itu? Baca Alkitab ya. Lombanya adalah tata rias, fashion, baju sama make up. Ya, jadi disiapkan ya semua peralatan yang diperlukan untuk hal itu. Jadi tata rias ya dari rambut, muka sampai nanti juga ke baju. Nanti dipilih 1 atau 2, misalnya 1 pria 1 wanita untuk kemudian ditata secara muka, rambut, baju ya. Nah, terserah Bapak Ibu mau seperti apa ya. Nanti kelompok diskusikan dengan
baik bersama-sama ya. Bahannya semua dibawa oleh kelompok. Ingat ya? Jelas ya? Nah, pendaftaran ditutup hari ini. Jadi ayo yang belum daftar segera ya. Bilang ke Pak Sinsin atau ke Pak Rusmin atau ke Ibu Sutariem atau ke ketua kelompoknya juga boleh. Silakan. Ya. Nah, demikianlah warta lisan pada hari ini. Nah, kita mau bersama hari ini merayakan HUT anggota Jemaat Betaria yang berulang tahun di bulan Mei. Ya, ada 7 orang di sini. Tapi ada beberapa yang tidak hadir tapi ikut Zoom ya. Pertama tanggal 10 Mei yaitu Ibu Ekawati. Nah, Ibu Ekawati biasa ikut Zoom. Ikut Zoom nggak hari ini Pak Hendarsin? Ikut ya? Ya, ini Ibu Ekawati, Ibu selamat ulang tahun ya, tanggal 10 Mei. Usianya sudah 85 tahun. Luar biasa ya. Lalu yang kedua 15 Mei, siapa ya kira-kira ya? Yaitu Ibu Sudiarti. Bu silakan di depan Bu, mari. Nah usia Ibu adalah 64 tahun. Lalu, iya, ketiga adalah Pak Setia, Pak Suitiang. Pak Suitiang ikut Zoom ya, Pak Rusmin? Nggak ada ya. Jadi Pak Suitiang usianya tanggal 23 Mei, usianya nggak tahu nih tanggal usia berapa. Lalu Ibu Meliana hadir ya? Mana? Ayo Bu, maju. Ibu Meliana tanggal 16 Mei. Mau tahu usianya berapa? Wah, ini masih 17 tahun. Ya, usianya 69 tahun. Ya. Lalu yang kelima, tanggal 20 Mei. Ibu kita nih, Ibu Sinta. Mari Bu. Ibu Sinta ya, 20 Mei usianya 71 tahun. Luar biasa ya. Masih gagah ya. Masih bisa kerjanya luar biasa ya, di rumah luar biasa. Yang keenam, ini ibu kita yang pakai bajunya kuning. Tanggal lahirnya 23 Mei. Ibu Melani. Ayo Bu, mari. Nah, ini ibu yang jago bikin baju nih. Ya. Jadi umurnya 68 tahun. Lalu yang terakhir tanggal 26 Mei, belum lama nih. Ibu Peklian, datang ya Bu ya? Bu Peklian mana Ibu Peklian? Nggak datang? Oh, Ibu Peklian tidak datang, usianya 75 tahun. Jadi inilah, lampunya dinyalain supaya bisa kelihatan ini ibu yang berulang tahun pada hari ini. Minta Penatua Sinsin untuk menyerahkan bingkisannya, silakan. Ini ada bingkisan sedikit dari pengurus Betaria. Ya, Allah kadarnya tapi dari hati yang terdalam ya memberikan ini. Silakan Pak Sinsin. Orang tua dulu. Ibu Meliana, terus Ibu Melani 68, baru Ibu Sudiarti 64. Yuk kita berdoa terlebih dahulu yuk, mengucap syukur untuk para ibu-ibu bapak yang berulang tahun di bulan Mei ini. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, melipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan menambahkan usia kembali 1 tahun untuk Ibu Eka, untuk Ibu Sudiarti, untuk Pak Setia, untuk Ibu Meliana, Ibu Sinta, Ibu Melani, dan Ibu Peklian.
Ada yang bersama dengan kami di sini, tapi juga ada yang tidak bersama kami. Ada yang di rumah karena sulit untuk bisa datang, tapi kami mengucap syukur dimanapun mereka berada, Tuhan bersama dengan mereka. Terlebih lagi karena mereka sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dikaruniai Roh Kudus yang terus akan menghibur mereka. Sehingga di saat-saat kondisi-kondisi fisik yang terus menurun, iman mereka boleh terus semakin kokoh, teguh, dan penghiburan dari Tuhan yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus senantiasa Tuhan limpahkan kepada mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami percaya bahwa karena tuntunan, penyertaan, dan kebersamaan dari Engkau-lah ya Tuhan yang membuat mereka tetap kuat dan teguh di tengah-tengah berbagai macam kesulitan kehidupan ini, penderitaan hidup ini, sakit penyakit yang terus datang dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong sehingga dengan karunia 1 tahun kembali usia ini, itu berarti bahwa kesempatan untuk terus bersaksi bagi Tuhan akan terus Tuhan pimpin dan berkati. Pimpinlah mereka ya Tuhan dan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, selanjutnya akan dipimpin oleh Ibu Sudiarti untuk ayat hafalan dan Mars Betaria. Yang silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam acara ayat hafalan. Nah, ada yang ingat ayat hafalannya dari mana? Matius 5 ayat 16. Kelihatannya yang suaranya terdengar itu sudah hafal ya? Iya. Kita mulai aja langsung. Yang sudah hafal ayat hafalannya, mari silakan. Siapa yang sudah? Iya, silakan berdiri Bu. Ya, ya. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, lanjut. Iya, ada yang kurang? Ada yang kurang, nggak apa-apa, tapi sudah bagus ya. Coba nanti dilihat sekali lagi, Ada baiknya, tapi ada yang ketinggalan juga ya. Iya. Ada lagi yang mau melanjutkan? Silakan. Ibu Yulia. Iya, mari Bu, yang kencang. Iya. 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 Ibu Marta? Iya, mari Bu, silakan. Iya. Mantap ya. Ada lagi? Iya, mari Bu. Ini Ibu mamanya Penuata Doni ya. Iya. Iya, Bu.
Iya, iya. Sudah bagus ya, tapi ada yang ketinggalan. Di depan semua orang ya, di depan semua orang ya, tapi sudah bagus ya. Nanti makin lama makin baik ingatannya. Ayo, ada lagi? Ini Ibu? Ibu Wasniah ya? Ibu Sumiati. Iya, iya. Mari Bu. Ya, hendaknya terangmu bercahaya. Iya. Kelihatannya ada yang sudah menanti-nanti nih, mau membacakan ayat hafalannya. Ada yang duet? Siapa? Oh, Bapak sama Ibu Wongso ya. Mari. Iya. Bareng-bareng. Iya. Mari. Iya. Lihat perbuatanmu yang baik, muliakan Bapamu yang di surga. Iya. Ini selalu kompak ya. Iya. Masih ada yang nyusul? Oh, Pak Tiongki, mari Pak. Ya, mari Pak. Baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Masih ada yang paling belakang? Masih ada? Ibu Herawati, mari Bu, Ibu juga rajin ya hafalan. Semua yang baik memuliakan Bapamu yang di surga. Iya. Sudah? Semua sudah? Jangan disimpan, nanti nyesel sampai rumah ya. Iya. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukup tadi ayat hafalan untuk minggu depan. Yohanes. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Jangan lupa dihafal untuk minggu depan. Iya. Sekarang mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita bubar, kita menaikkan pujian Mars Betaria. Iya. Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, memandang wajahnya di singgasana batang, surya harapan. Betaria bahagia, senantiasa berkarya bagi sesama, anak mantu cucu mangga atas karsa berguna.
Sampai ketemu minggu depan ya.